anak-anak gitu Bang. Tapi benar aku positif thinkingnya tuh mungkin aku sangat pengen hamil saat itu, kan Bang. Ya kan karena ya iya yang ada yang bilang kalau mimpi gendong bayi atau itu mimpi ketemu anak tuh katanya mau punya rezeki. Ya aku pikir emang wah mungkin aku bakal hamil. Ternyata enggak, belum saat itu belum dikasih. Ada anak yang serem nggak gitu mukanya? Enggak, itu semua mukanya tuh kayak orang biasa sih Bang. Cakep-cakep, malah makanya aku pikir ya udah anak-anak lagi main sama anak-anak biasa aja gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata kata Ustadz itu tuh anak-anak teteh gitu. Ya aku nggak tahu ya, kataku lah aku bisa. Cuman ya Ustadz yang mention, kalau aku sih ngerasanya aku main aja sama mereka gitu, lagi main aja di situ. Sampai ya udah akhirnya Ustadz bilangnya aku harus ngelepasin itu, gitu, harus ngelepasin si jin ini karena menurut Ustadz aku udah menikah sama dia gitu, udah menikah sama si jin ini, makanya harus dilepasin, kalau enggak ya itu akan diteror terus gitu. Akhirnya ya udah Ustadz sih yang ngedoain, Ustadz kayak ngedoain gitu, terus kayak sambil narik-narik gitu. Tapi ketika proses itu aku kayak ngerasa berat gitu loh Bang, kayak tiba-tiba sedih aja, sedih banget ngelepasinnya. Ustadz juga tahu, makanya kata Ustadz, Teteh harus lepasin ya, Teteh harus ikhlas gitu. Iya aku ikhlas Ustadz, tapi kayak dalam hati aku tuh ya kayak berat aja gitu loh Kak. Ya udah akhirnya tetap Ustadz suruh aku ikhlasin, tapi akunya tetap nggak bisa, masih nggak bisa, kayak berat gitu dalam hati akunya. Akhirnya ya udah deh, jadi suami aku yang disuruh ikrar untuk ngelepasin aku gitu, si jinnya buat ngelepasin aku gitu. Ikrar gimana? Iya kayak kata Ustadz, suamiku cuma bilang, udah ini Echa udah jadi istri saya, udah jadi milik saya, jadi tolong dilepaskan gitu. Karena kan Ustadz nyuruh aku ikhlas, aku tuh kayak berat, walaupun aku bilang aku ikhlas kok, tapi berat gitu loh kan di dalam hati akunya. Jadi akhirnya suami aku yang ikrar gitu. Emang proses rukyahnya gimana sih Teh saat itu ya? Saat itu jadi emang sebenarnya Ustadznya itu memang selalu bawa orang yang buat jadi media perantara dia buat masukin jin gitu. Cuman pas pada saat itu yang masuk itu cuman yang ditanyain doang. Ini tuh bukan kiriman sih kata yang medianya itu. Oh ada gitu-gitunya juga? Ada gitunya juga sebenarnya. Jadi buat tempat tanya Ustadznya nih gitu. Orangnya ngomong apa itu? Ya gitu aneh gitu deh mimiknya. Aneh gimana? Kayak dia kayak masukan apa aku nggak tahu. Cuma kayak terus ngomongnya bahasa Sunda kan. Oh gitu-gitu deh. Akhirnya ditanya sama Ustadz. Ya dia bilang ini bukan kemasukan gitu, bukan kiriman, itu bukan kiriman emang. Kata Ustadz ya emang bener sih bukan kiriman. Ya dari mimpi aku tadi setelah Ustadz wawancara aku kan, apa aku ketemu cowok, terus aku mimpi menikah nggak? Itu Ustadz tahu semua deh, pokoknya nggak pernah aku mention sama sekali. Itu Ustadz tahu gitu. Udah akhirnya dirukyah deh, proses rukyahnya tuh kayak Ustadz cuma bacain doa doang ke aku, terus kayak tangannya tuh kayak gini-gini, terus kayak narik-narik sesuatu gitu. Tapi setelah selesai itu ada perasaan kehilangan nggak gitu? Saat itu setelah dirukyah ya, aku rasanya lega banget. Tadi udah ngembang di sini tuh udah hilang gitu, udah lega deh pokoknya. Kalau rasa kehilangan tuh aku lebih ke ngeri, karena setelah aku tahu ternyata di dalam mimpi aku itu tuh jin, nah itu aku jadi kayak kok bisa aku selama ini kayak bisa sih, kok aku bisa sih menikmati gitu, padahal dalam itu tuh jin aku tuh nggak sama sekali, malah jadi kayak ngeri mau-maunya gitu, lebih ke situ sih Kak. Untung tidak sampai terjadi perceraian ya, karena memang gue pernah baca gitu ya, nanti tolong dicek gitu ya. Faktor pertama perceraian itu karena perselisihan dan pertengkaran. Data dari BPS di 2024 tuh. Yang kedua baru ekonomi dan sebagainya gitu. Nah mungkin perselisihan pertengkarannya apa ya, jangan-jangan salah satunya kayak begini gitu. Yang hal sepele-sepele gitu. Karena kan memang dampaknya ya seperti mental anak gitu kan. Berdampak sampai jangka panjang gitu. Untungnya nggak terjadi ya. Untungnya alhamdulillahnya. Dan semoga di video ini bisa dapat pelajaran nih. Gue juga dapat banyak pelajaran nih untuk ketika nanti misalnya berumah tangga gitu ya. Oke, kita akan panggil suami dari Teh Echa.